Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel kita, tempat kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini, kita akan membuka hati kita untuk sebuah perikop yang luar biasa dari Injil Markus, pasal 3, ayat 7 hingga ke-12. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami pesan yang ingin Engkau sampaikan, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin, saudara-saudari. Perikop kita hari ini berbunyi demikian. Markus 3 ayat 7-12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea dan dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datanglah sejumlah besar orang Kepodinia, sesudah mereka mendengar segala perbuatan yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu Boginia karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpit, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan Kepodenia hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadaponia dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara, ada 3 hal menarik yang bisa kita gali dari perikop singkat ini. Yang pertama adalah popularitas Yesus yang luar biasa. Coba kita perhatikan, dari mana saja orang-orang ini datang. Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, bahkan sampai dari daerah Tirus dan Sidon. Ini bukan lagi sekadar kerumunan lokal. Ini adalah kumpulan orang dari berbagai penjuru, berbagai suku, berbagai latar belakang budaya dan agama. Bayangkan peta Israel pada waktu itu, dan kita bisa melihat betapa luasnya jangkauan pengaruh Yesus. Mereka datang bukan tanpa alasan. Mereka datang sesudah mereka mendengar segala perbuatan yang dilakukannya. Kabar tentang Yesus, tentang ajarannya yang penuh kuasa, tentang mujizatnya yang menyembuhkan, telah tersebar luas sebagai api yang menjalar. Ini mengingatkan kita, saudara, bahwa kabar baik tentang Yesus memiliki daya tarik yang universal. Pesannya melintasi batas geografis, budaya, dan sosial. Yesus bukanlah milik eksklusif satu kelompok saja. Dia datang untuk semua orang. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kita masih merasakan daya tarik yang sama terhadap Yesus? Apakah kehadirannya dalam hidup kita masih menjadi sesuatu yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita rela menempuh perjalanan jauh untuk datang kepadanya, entah itu melalui doa, pembacaan firman, atau persekutuan. Jangan sampai kita yang mengaku pengikutnya justru kehilangan rasa kagum dan kerinduan ini. Poin kedua yang ingin saya soroti adalah alasan mengapa orang banyak itu datang. Ayat 10 mengatakan, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Orang-orang ini datang dengan kebutuhan yang nyata. Mereka datang dengan penderitaan, dengan penyakit, dengan keputusasaan. Mereka melihat Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan kesembuhan. Mereka berdesak-desakan, mereka rela melakukan apa saja. Bahkan hanya untuk menjamah jumbai jubahnya, dengan satu harapan, mereka akan dipulihkan. Ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang iman yang aktif. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka bertindak. Mereka datang, mereka mencari, mereka berusaha mendekat. Dan Alkitab mencatat, Yesus menyembuhkan banyak orang. Hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan melihat kebutuhan manusia. Dia tidak pernah menolak mereka yang datang dengan hati yang hancur dan tubuh yang menderita. Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Apapun penyakit yang sedang kita alami saat ini, baik itu penyakit fisik, luka batin, masalah keluarga, kesulitan keuangan, atau pergumulan rohani, kita punya Yesus. Kita diundang untuk datang berdesak-desakan kepadanya. Jangan pernah ragu untuk membawa semua beban kita kepadanya, karena dia peduli dan dia sanggup memulihkan. Jangan hanya berdiam diri dalam penderitaan kita, tapi marilah kita aktif mencari wajahnya. Namun, di tengah keramaian dan kebutuhan yang begitu besar, kita melihat sisi lain dari pelayanan Yesus. Ayat 9,
mengatakan, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Ini mungkin terdengar sedikit aneh. Mengapa Yesus yang penuh kasih justru seolah-olah menjaga jarak? Apakah dia lelah? Apakah dia kewalahan? Ini membawa kita pada poin ketiga. Dan yang paling penting, identitas Yesus dan kerahasiaan mesianik. Perahu itu bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menciptakan ruang. Ruang agar ia bisa mengajar dengan lebih efektif, agar suaranya bisa menjangkau lebih banyak orang tanpa terhimpit. Ini menunjukkan kebijaksanaan Yesus dalam melayani. Pelayanan yang efektif membutuhkan strategi, membutuhkan pengaturan, bahkan membutuhkan waktu untuk menyingkir sejenak agar bisa kembali melayani dengan lebih baik. Ini pelajaran penting bagi kita semua yang aktif dalam pelayanan. Jangan sampai kita terhimpit oleh aktivitas hingga melupakan sumber kekuatan kita, yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sekarang, mari kita lihat bagian yang paling misterius. Ayat 11 dan ke-12. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ini sangat kontras. Manusia berdesak-desakan mencari kesembuhan, tetapi roh-roh jahat, musuh-musuh Allah, justru yang pertama kali dan paling akurat mengenali siapa Yesus sesungguhnya. Mereka tahu persis identitasnya anak Allah. Namun, Yesus dengan keras melarang mereka. Mengapa? Ini dikenal sebagai rahasia mesianik dalam Injil Markus. Yesus tidak ingin identitasnya sebagai Mesias, sebagai anak Allah, diproklamasikan oleh sumber yang salah, yaitu roh jahat. Pengakuan mereka, meskipun benar secara fakta, datang dari motivasi yang jahat dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yesus juga tidak ingin identitas Naya dipahami hanya sebatas pembuat mujizat atau pembebas politik, seperti yang diharapkan banyak orang Yahudi pada masa itu. Identitasnya sebagai Mesias dan anak Allah harus dipahami dalam konteks yang benar, yaitu melalui jalan penderitaan, kematian di kayu salib, dan kebangkitan. Itulah puncak dari karya penyelamatannya. Yesus ingin orang-orang datang kepadanya bukan karena sensasi, bukan karena gelar yang diteriakan oleh setan, tetapi karena mereka melihat karyanya, mendengar ajarannya, dan pada akhirnya percaya kepadanya melalui iman yang sejati. Dia ingin membangun iman yang berakar pada pengenalan pribadi akan dia, bukan pada desas-desus atau proklamasi yang prematur. Apa relevansinya bagi kita hari ini? Kita hidup di zaman di mana informasi begitu mudah didapat. Kita tahu banyak tentang Yesus. Kita bisa menghafal ayat, kita bisa menjelaskan doktrin. Seperti roh-roh jahat itu, kita bisa dengan fasih berkata Yesus adalah anak Allah. Tapi pertanyaan renungan bagi kita adalah, apakah pengakuan kita itu lahir dari perjumpaan pribadi yang mengubah hidup, atau hanya sebatas pengetahuan intelektual? Apakah kita sungguh-sungguh memahami apa artinya Yesus adalah Tuhan yang menuntut penyerahan diri kita sepenuhnya kepada jalan salibnya? Atau kita hanya menginginkan Yesus sebagai pembuat mujizat yang membereskan semua masalah kita? Saudara-saudari, perikop ini mengajak kita untuk memeriksa kembali hubungan kita dengan Yesus. Mari kita datang kepadanya seperti orang banyak itu, dengan kerinduan dan kebutuhan yang nyata, percaya pada kuasanya untuk memulihkan. Mari kita belajar dari hikmat-Nya untuk tahu kapan harus melayani di tengah keramaian dan kapan harus menyingkir ke perahu untuk bersamanya. Dan yang terpenting, mari kita membangun iman kita bukan hanya pada apa yang kita dengar tentang Dia, tetapi pada pengenalan yang sejati akan pribadinya, jalannya, dan kehendaknya. Biarlah pengakuan kita bahwa Yesus adalah anak Allah bukan sekadar teriakan, tetapi sebuah kesaksian hidup yang terpancar melalui kasih, ketaatan, dan penyerahan diri kita kepadanya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami akan daya tarik-Mu yang luar biasa, belas kasihan-Mu yang tak terbatas, dan kebenaran tentang siapa diri-Mu. Ampuni kami jika kami seringkali datang kepadamu hanya dengan motif yang salah. Ajarlah kami untuk memiliki iman yang aktif, yang terus mencari Engkau. Dan biarlah pengenalan kami akan Engkau sebagai anak Allah membentuk seluruh hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari sudah bergabung dalam renungan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita.
Jangan lupa untuk like, share video ini agar lebih banyak orang yang diberkati. Dan subscribe channel ini untuk renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.